Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ginti Putri Dayat dengan NIM 2405556 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya mempresentasikan hasil dari eksperimen saya bersama teman saya kemarin tentang kinematika dan juga dinamika. Nah, ada pun rumusan masalahnya sebagai berikut. Itu kalian bisa mempause video ini untuk membacanya karena saya akan mempersingkat waktu di video ini. Ini juga hasil eksperimennya, kalian bisa pause juga. Nah, ada pun hipotesis yang saya kemukakan atau yang saya berikan ada beberapa, yaitu pertama sudut kemiringan lintasan dapat mempengaruhi percepatan pada saat masa kereta tetap, karena sudut kemiringan bidang miring yang lebih besar mengakibatkan percepatan benda yang bergerak di bidang miring jadi lebih besar juga. Yang kedua, itu tentang massa dapat mempengaruhi kecepatan karena pada saat sudut kemiringan tetap, misalnya suatu benda akan jatuh dengan kecepatan yang lebih cepat ketika jatuh bebas karena gaya gravitasinya lebih besar daripada massanya. Yang ketiga, itu jika massa kedua benda di pesawat itu sama, maka kedua benda akan diam karena gaya yang ada menjadi sama atau seimbang, seperti dikemukakan oleh hukum 1 Newton. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu ketika salah satu benda diberikan beban tambahan, maka benda yang diberikan beban lebih berat dibandingkan benda yang tidak diberikan beban tambahan. Akhirnya membuat benda yang diberikan beban bergerak lebih cepat ke bawah dan benda yang tidak diberi beban bergerak lebih cepat ke atas dengan kecepatan yang sama. Nah, ada dasar teori yang kami gunakan adalah pertama, itu bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan datarnya. Bidang miring juga termasuk salah satu jenis pesawat sederhana. Ketika suatu benda diletakkan di suatu bidang miring yang licin, berlaku hukum Newton. Hukum ini menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan masanya. Persamaan yang sama dapat berlaku pada percobaan kereta dinamika. Itu keberlakuan hukum Newton 2 pada kondisi ini dapat dipelajari lebih lanjut dengan memvariasikan beberapa variabel seperti sudut kemiringannya dan massa keretanya itu tadi diubah-ubah gitu. Lalu melalui pendekatan yang sederhana ini, kita dapat menyatakan secara matematis bahwa penyebab gerak benda bidang miring ini adalah gaya, sehingga mengikuti kaidah GLBB. Nah, dasar teori yang kedua yang dipakai adalah tentang pesawat Atwood. Pesawat Atwood adalah alat yang digunakan untuk mengamati hukum mekanika gerak yang berubah peraturan. Pada percobaan pesawat Atwood menerapkan prinsip-prinsip dari hukum Newton tentang gerak, yaitu pertama tentang gerak lurus beraturan atau GLBB, lalu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan momen inersia. Pesawat Atwood adalah rangkaian dua benda yang masanya sama digantung secara vertikal pada sebuah katrol tanpa gesekan yang ada. Masanya dapat diabaikan. Pada percobaan dengan pesawat Atwood seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan ini, itu ketika benda M2 diberikan beban tambahan, maka benda M2 akan lebih berat daripada M1. Hal ini menyebabkan benda M2 bergerak lebih cepat ke bawah, sedangkan benda M2 akan bergerak ke atas dengan kecepatan yang sama besarnya. Hal itu akan menyebabkan katrol berotasi pada sumbu tetapnya dan berlaku hukum 2 Newton juga. Nah, yang selanjutnya adalah tentang mengumpulkan data. Itu hasil dari eksperimen kita ini bagaimana. Itu kita menggunakan alat dan bahannya. Pertama, kereta dinamika, dan 3 lengan, smartphone, laptop, tiket timer, pesawat Atwood, stopwatch, dan juga tripod. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai begini. Yang pertama ini ada tentang eksperimen kereta dinamika. Pertama, ukur massa kereta menggunakan rantai 3 lengan, lalu pasang smartphone di tripod, lalu atur gerak lurus dengan meja dan pastikan bagian rel dapat terekam semua. Nah, di kereta dinamika ada 2 pengambilan data juga. Yang pertama, sudutnya sebagai variabel bebas dan juga masanya sebagai variabel bebas. Nah, yang pertama ini adalah sudut sebagai variabel bebas. Maka atur kemiringan rel sesuai yang dimau dan ukur sudutnya menggunakan aplikasi Pybox pada smartphone, yaitu nanti si smartphone-nya ditaruh di atas rel ini, nanti keluar hasil dari sudut itu berapa. Lalu taruh kereta di atas rel dan juga pasang tiker timer kepada si keretanya. Lalu sebelum kereta dilepas, mulai ambil video. Lalu ulangi percobaan beberapa kali dengan sudut yang berbeda-beda. Setelah itu analisis video menggunakan tracker. Nah, di kereta dinamika yang kedua ini itu tentang massa benda sebagai variabel bebas. Itu pertama, atur kemiringan rel seperti percobaan sebelumnya, lalu taruh kereta di rel dan juga pasang tiket timernya lagi. Nah, dan beban tambahan dan juga taruh si beban tambahan di atas kereta. Nah, sebelumnya si beban tambahan ini sudah ditimbang dulu ya. Lalu mulai ambil video sebelum kereta dilepaskan. Ulangi terus percobaan dengan menambah lagi beban hingga mendapat beberapa data. Lalu analisis lagi di tracker. Nah, eksperimen yang kedua ini adalah tentang pesawat Atwood, yaitu pertama, ikat kedua ujung tali pada 2 silinder, lalu gantungkan pada katrol pesawat Atwood. Letakkan silinder 1 di tempat sebelah kiri yang sudah disediakan, lalu beri penanda di silinder 2 sebagai titik A. Untuk percobaan massa sebagai variabel bebas, pertama, ukur massa silinder 1 dan juga 2, juga massa tambahannya. Atur jarak antara titik A ke titik B, juga titik B ke titik C. Jadi di Atwood juga ada 2 pengambilan data, yaitu sebagai massa sebagai variabel bebas dan juga jarak sebagai variabel bebas. Nah, ini saya menjelaskan massa sebagai variabel bebas. Di massa sebagai variabel bebas ini, si titiknya ini konstan, jadi kayak jaraknya segitu-gitu aja, yang diubah hanya massa-massanya. Lalu tambahkan beban ke silinder 2, lalu lepaskan silinder 1 bersama dengan mulai stopwatch dan catat waktu saat silinder 2 berada di titik B dan juga berada di titik C. Ulangi percobaan dengan menambah lagi bebannya sampai mendapatkan beberapa hasil data. Nah, ini baru yang kedua, itu tentang jarak sebagai variabel bebasnya. Pertama, atur jarak antara titik A ke titik B dan titik B ke titik C, lalu lepaskan pemegang silinder 1 bersama dengan mulai stopwatch. Sama seperti tadi, yang nanti yang diubahnya pas mulanya ini adalah jarak antara titik A ke titik B atau titik B ke titik C. Jadi kalian tinggal mengubah kayak si titik A ke titik B nya ini lebih dekat atau menambah atau lebih jauhkan gitu.
Seperti itu. Nanti diulang-ulang terus sehingga mendapatkan beberapa hasil data. Nah, adapun analisis data yang telah saya lakukan dari percobaan sebelumnya adalah ini, yaitu tentang kereta dinamika, karena saya hanya mencoba untuk eksperimen tentang kereta dinamika itu tentang si sudut sebagai variabel bebasnya. Nah, yang lainnya saya nggak melakukan eksperimen, jadi kalian bisa melihat hasil dari data-datanya dari video di kelompok lain. Nah, dari data percobaan tersebut diperoleh data seperti ini, yaitu dengan kemiringan 2,72 dengan massa konstannya 505,68 gram, dapatkan rata-rata kecepatannya adalah seperti ini, rata-rata kecepatannya adalah seperti ini, dan juga yang lainnya. Adapun grafik kecepatan terhadap waktunya adalah seperti ini, yaitu grafiknya menaik ya, yang berarti di setiap waktu ini kecepatannya semakin meningkat gitu. Lalu ada juga grafik kecepatan terhadap sudut, yaitu di sini bahwa semakin besar sudutnya itu kecepatannya semakin meningkat. Nah, dari si grafik ini juga berarti membuktikan tentang hipotesis saya yang pertama tentang bahwa sudut berpengaruh terhadap percepatan, di mana semakin besar sudutnya ini, semakin besar pula si percepatannya. Nah, langsung ke kesimpulan, yaitu yang saya dapatkan dari percobaan kali ini adalah bahwa sudut itu sangat berpengaruh pada kecepatan juga percepatan suatu benda, di mana semakin besar sudutnya maka semakin cepat percepatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil sudutnya maka semakin kecil pula percepatannya. Oleh karena itu, hipotesis pertama saya yang saya kemukakan itu terbukti benar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam menerangkan teorinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.